Ini perlu juga kita lihat isu yang lain. Jadi zaman Gajah Mada ini ya tidak hanya kekuatan militernya yang luar biasa, tapi tertib pemerintahannya juga luar biasa. Kehidupan masyarakat saat itu sangat terkendali, terutama karena di zaman itu sudah ada konstitusi, sudah ada kitab undang-undang yang dipatuhi semuanya. Ini ada dari zamannya Gajah Mada yang dikenal dengan nama kitab Kuttara Manawa Dharma Sastra. Ini semacam KUHP, kitab undang-undang pidana zaman Gajah Mada. Jadi ini untuk menjamin ketertiban di wilayah-wilayah Mojopahit. Yang ini harus dipatuhi semua. Ya untungnya kita masih bisa melihat kitab ini. Kitab Kuttara Manawa Dharma Sastra. Ini kitab undang-undang zaman Mojopahit. Isinya 275 pasal, 19 bab. Oh, ini kan luar biasa. Bab 1 tentang denda, bab 2 tentang pembunuhan, bab 3 tentang kawula, perlakuan terhadap rakyat kecil, bab 4 tentang pencurian, bab 5 tentang pemaksaan, bab 6 tentang jual beli, bab 7 tentang gade, bab 8 tentang hutang piutang, bab 9 tentang titipan, bab 10 tentang mahar, bab 11 pernikahan, bab 12 tentang kemesuman. Mungkin kalau hari ini ya pornografi atau porno aksi. Bab 13 tentang warisan, bab 14 tentang caci maki, bab 15 tentang menyakiti orang, bab 16 tentang kelalaian, bab 17 tentang perkelahian, bab 18 tentang tanah, bab 19 tentang fitnah. Oh, menarik ya, di zaman ini sudah lumayan komprehensif. Misalnya kita butuh gimana ya cara hukum tentang pornografi, porno aksi, itu kan kita pernah ngalami betapa ributnya kita mencari contoh hukum terhadap pornografi, porno aksi. Wah, itu kan kita bisa misalnya melacak ke warisan-warisan nenek moyang antara lain. Yo, kitab Kuttara Manawa ini. Meskipun ya pastinya tidak dipersiskan karena saya bilang tadi situasi dan konteks zamannya berubah. Tapi paling tidak kan kita bisa mengambil banyak pelajaran. Namanya tadi benchmark, itu kan pijakannya. Termasuk tentang caci maki. Hari ini kan kita bingung ini. Dunia medsos caci maki ini apa yang harus dilakukan. Kemudian juga tentang macam-macam. Di sini banyak. Nah, itu paling tidak menunjukkan nenek moyang kita itu juga sudah maju, sudah cerdas, mampu membentuk tata sosial, tata politik, tata susila di level hidup yang tinggi. Saya ambil contoh yang saya ingat ya, misalnya ini sebenarnya naskahnya sudah saya tahu diterjemah beberapa teman-teman yang serius mencari pasti ada itu. Termasuk versi bahasa Indonesianya. Misalnya yang saya ingat tentang pencurian. Tadi kan ada 8 jenis pencurian. Itu di bab berapa tadi? Di bab 4 tentang pencurian itu ada penjelasan begini. Jadi yang disebut pencuri itu ada 8 jenis. Nah, ini kan menurut saya pandangan yang lebih sophisticated. Yang pertama, siapa yang melakukan pencurian. Yang kedua, orang yang menghasut supaya mencuri. Yang ketiga, yang memberi makanan kepada pencuri. Yang keempat, yang memberi tempat tinggal kepada seorang pencuri. Yang kelima, yang bersahabat dengan seorang pencuri. Yang keenam, yang memberi petunjuk kepada pencuri sehingga mendapat kesempatan mencuri.
Yang nomor 7, yang menolong seorang pencuri. Yang ke-8, yang menyembunyikan seorang pencuri. Oh, ini kan detail. Jadi kalau ada pencurian, itu tidak hanya dilihat siapa yang mencuri, tapi didalami keterlibatan 8 kelompok ini. Wah, ini nanti hukumannya beda-beda dari 8 ini. Kalau yang mencuri dan menghasut supaya mencuri, ya kalau memang bukti-buktinya nyata, jelas, itu hukuman maksimalnya bisa hukuman mati. Yang memberi tempat melindungi pencuri itu bisa denda. Kemudian yang membantu pencuri atau diam saja tidak lapor padahal tahu pencuri itu juga ada dendanya. Itu detailnya, ada angkanya di situ. Nah, itu contoh betapa sudah detail, sudah nenek moyang kita itu sudah canggih cara berpikir politik kenegaraannya. Bahkan mungkin kalau di kitab undang-undang kita tidak ada di situ. Yang saya ingat ada juga hukuman terhadap santet dan guna-guna. Jangan di situ santet dan juga perzinahan itu bisa dihukum mati. Caci maki juga begitu. Itu nanti ada levelnya ya, masyarakat saat itu kan mengenal kasta-kasta. Ada brahmana, ahli agama, ada kesatria, para bangsawan, waisya, ini mungkin pedagang dan lain-lain. Ada sudra, ini para buruh, para pekerja. Nah, itu kalau melakukan caci maki, itu dendanya beda-beda, tidak sama. Misalnya ada kesatria mencaci maki brahmana, itu dendanya sekian. Tapi kalau waisya mencaci maki brahmana, dendanya lebih tinggi. Kalau orang sudra mencaci maki brahmana, berarti orang biasa, orang awam tidak ngerti apa-apa, kok mencaci maki kelompok brahmana, orang yang ahli agama. Itu hukumannya berat. Bahkan seingat saya bisa sampai dihukum mati. Karena ahli agama ini dipandang orang penting, dibutuhkan oleh negara. Dan sebaliknya, kalau sebaliknya lebih rendah, kok ada brahmana mencaci maki kesatria atau mencaci maki waisya dan lain sebagainya, itu dendanya lebih rendah daripada kalau sebaliknya kesatria mencaci maki brahmana. Nah, ini model-model yang ada di kitab Kuttara Manawa. Oke, itu ilustrasi saja bahwa selain kegagahan dan kedahsyatan Gajah Mada dalam menaklukkan Nusantara, beliau juga canggih dalam melakukan tata negara, antara lain dalam aspek undang-undang dan hukum melalui kitab Kuttara Manawa Dharma Sastra.